Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Razli Studios. Hari ini saya ingin membahas bagaimana orang Vietnam kok bisa ngomong bahasa Indonesia. Wah, di Vietnam guys, bukan di Indonesia. Orang Vietnam kok ngomong bahasa Indonesia. Ini pasti seru guys. Ini adalah bukti bahwa bahasa Indonesia memang sudah mendunia. Ayo kita simak cuplikan video ini. Con mặt lớn. Kalau naik tuk nggak bisa ya? Cak. Kenceng banget. Kontak. Lu campur. Dia dikatain cemburu. Itu banyak orang. I don't know Indonesia, sorry. Sorry kap. Sorry kap. Nah, lidah kinoi hari ini sangat halus. Wow. Mengungkapkan setiap kata dengan benar. Understand? Understand, teman? Again? Lidah kinoi hari ini sangat halus. Mengungkapkan setiap kata dengan benar. Understand? Lidah kinoi hari ini sangat halus, mengucapkan setiap kata dengan benar. Hahaha. Yeah, understand? Aku udah sampai Vietnam nih. Rencananya sih ke hotel dulu. Habis itu baru jalan-jalan. Tuh orang lagi cegukan kali ya. Halo, ada apa sih? Iya, halo. Vang Toyel. Mau nanya dong. Kamu kan lama stay di Vietnam. Orang di sampingku kok aneh banget ya? Gitu. Oh, dia lagi bicara sama orang kan pasti? Iya, lagi ngomong sama orang. Itu adalah respon orang Vietnam ketika paham pembicaraan seseorang. Oh, pantesan. Jadi artinya tuh kayak oke gitu ya? Yap, benar. Kirain cegukan. Halo guys, kalau datang ke Bana Hills harus datang ke Taman Fantasi. Di sini ada satu game yang sangat menarik, adalah roller coaster. Ayo ikut saya. Oke. Oh, ini Vietnam guys. Orang Indo ke Vietnam, orang Vietnam ngomong bahasa Indo. Tahu nggak, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi kedua di Vietnam. Jadi Desember 2007 pas aku umur 7 gitu, di kota ini aku nggak sebut karena aku takut salah ngomong. Pemerintah daerahnya meresmikan bahasa Indonesia menjadi bahasa kedua resmi mereka yang sejajar dengan bahasa Inggris, Jepang, dan Prancis. Karena kebijakan itu, universitas di Vietnam itu buka jurusan bahasa Indonesia. Gila, bangga banget. Halo guys, tahu nggak sih kalian kalau negara kita ini ternyata sering masuk di berita negara Vietnam loh. Nah tadi itu aku bangun tidur pagi-pagi sekali ya, itu langsung bikin kopi terus iseng nyekurin TikTok aja, nemuin VT yang ngeberitain tentang Indonesia. Terus komentarnya ini guys, kalau aku baca komentarnya sih aku nggak tahu ya bahasa Vietnam, aku translate aja pakai fitur translate yang ada di TikTok. Nah hasilnya seperti ini. Jadi banyak yang berkomentar kalau menganggap negara kita itu negara kaya guys. Ini berita tentang pembahasan
pembongkaran Stadion Kanjuruhan itu ya, dan dirobohkan kemudian mau dibangun lagi sama Jokowi itu. Di sono itu sempat banyak diperbincangkan juga. Terus selain itu juga ini ada VT dari influencer Vietnam, dia itu di Jakarta nge-review stadion mungkin yang dipakai AFF kemarin ya. Jadi dia nge-review stadion yang ada di Jakarta, terus dia ngebandingin sama stadion yang ada di Vietnam. Terus menuai komentar kayak gini. Di Vietnam banyak yang berkomentar macam-macam lah, tapi ya menilai negara kita itu katanya negara kaya guys. Jadi dibandingin sama yang di Vietnam itu stadionnya ya bisa dibilang nggak layak lah. Mungkin ngelihat stadion di negara kita itu kagum mereka. Jadi di Vietnam katanya cuman cocok buat mengembala sapi katanya. Ada yang berkomentar seperti itu ya. Ngembala sapi ya. Tapi jadi lucu kalau ngelihatnya komentar-komentar netizen dari Vietnam. Wes, aku pakai skincare, pakai lotion juga. Dan kita jawab salah kakak nih, Muslim Khmer kenapa ya kebanyakan bisa bahasa Indo? Salah. Lebih tepatnya mereka lebih fasih ke bahasa Melayu. Biar aku cerita, di Kamboja itu terdapat dua bahasa. Satu bahasa Khmer, satu bahasa Champa lah, lebih tepat dikenali Champa. Bahasa Champa dipakai oleh Kamboja Muslim guys. Dan di Kamboja kan ada Muslim gitu kan, dan sekolah Muslimnya itu mereka belajar bahasa Jawi dan bahasa Arab. Ya bahasa Jawi kan kayak bahasa Melayu ya, kalau nggak salah ya, pernah belajar sih kayak bahasa Melayu gitu. Bahasa sehari-hari Champa juga bahasanya kayak Melayu guys, tapi miripnya dikit aja sih. Jadi di Kamboja tuh ada dua bahasa yang dipakai, tapi mayoritasnya ya bahasa Khmer sih. Bahasa Champa itu dipakai ya sama orang-orang Muslim aja yang tahu. Kalau orang non Muslim ada yang tahu sih, tapi nggak banyak gitu. Karena ada juga orang Kamboja pernah kerja ke Malaysia tapi gitu. Ini logatnya kalau untuk pelajar di pesantren di Kamboja, mereka kadang dihantar ke Indonesia guys untuk sekolah, untuk lanjut pondok, kayak ke Malaysia atau ke Indonesia gitu guys. Normal aja sih. Kalau aku jujur aku juga bingung kenapa bahasa Indonesia aku tuh fasih banget. Aku juga bingung guys. Jangan kalian bingung, aku sendiri aja bingung. Gila, bawah mata aku hitam banget ya. Bingung ya. Ya gitu guys. Jadi di Kamboja tuh punya dua bahasa. Kalau aku kan orang Champa Muslim, jadi aku juga bisa bahasa Champa. Jadi makanya mungkin gitu ya, logat aku lebih ke Melayu gitu. Logat aku sebenarnya ke Melayu sih guys, bukan ke Indonesia. Kalau kalian perhatiin bener-bener. Udah, aku udah jawab ya kakak ya. Karena di Kamboja itu bahasa Champa dan bahasa Khmer, mayoritas mereka ya bahasa Khmer, cuma bahasa Champa untuk Muslim. Udah ya, jelas. Oke, bye-bye. Kamboja pintar bahasa Indonesia. Oke, jadi sekarang saya sudah selesai makan. Mungkin kalian mau tahu tempatnya. Bang, makasih bang. Terima kasih. Terima kasih. Ini abang orang Indonesia kah, orang mana ini? Kamboja. Kamboja? Ya. Ini kenapa nama warung Bali? Ini orang Bali kah macam mana? Indonesia. Indonesia? Dia orang Indonesia? Abang? Owner dia orang Indonesia? Pak Dedia lah ya? Warung Bali. Ini kalian boleh datang, ini warung Bali. Sedap, dia punya masakan sedap. Saya suka. Besok datang lagi kalau makan. Oke, terima kasih ya. Ya. Bukanya, kalian boleh lihat. Oke, di sini aku mau. Izin ibu, jumpa minggu depan ibu guru. Saya mau belajar bahasa Indonesia. Siap. Bagus. Patong sini. Patong. Sekarang patong. Atek naik bandom gitu. Patong. Bilang apa? Lagi. Lagi, patong.
Mari kemari, ikut hati sendiri, kami yang pilih, kerjaya ini. UMSU punya mahasiswa internasional loh. Yuk kita tantang mereka perkenalan diri menggunakan bahasa Indonesia. Check this out. Oke. Halo. Hai. Hai. Halo. Hai. Nama saya Ruslan Tulaha. Yani. Nama saya Pati. Assalam, saya Arai Saima. Perkenalkan, nama saya Amira. Asnim Yawai. Kamboja. Dari Thailand. Kamboja, asal negara Thailand. Kamboja. Thailand Selatan. Berasal dari Kamboja. Di sini enak dan luar biasa karena saya di sini saya dapat pengalaman banyak dari UMSU. Saat saya di sini saya senang, enak, luar biasa. Saya ada teman baru, baik hati, dan orang di sini banyak ramah. Sangat luar biasa, senang, dan dosen pun baik-baik, ramah, dan banyak berkawan saya di kelas. Rasa saya di UMSU ini enak dan senang, tapi saya sedih karena saya jauh dari orang tua. Di sini saya merasa enak, senang, bisa bertemu sama teman yang baru-baru. Pak dosennya baik-baik. Enak di kuliah UMSU. Perasaan saya kalau di UMSU sama di Thailand ada sedikit beda, jadi bisa buat saya belajar suasana yang lebih luas dan kenal benda yang lain lagi. Betul guys. Baik, terakhir dari saya, ชีวิตคือการต่อสู้น้ำบูดูคือพลังอดีตปล่อยให้มันผ่านปัจจุบันฉันเรียนองสู យើងមិនអាចខ្លាចជាមនុស្សអស្ចារ្យបានទេប្រសិនបើយើងនៅធ្វើទង្វើដដែលៗស្នេហ៍ជាឆ្នាំពិលប៉ុន្តែបើយើងប្រព្រឹត្តត្រូវវាជាឆ្នាំបើก็คำคมอยากจะฝากวันนี้นะครับก็ทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับพรุ่งนี้จะไม่มีอะไรทำครับครับผม កុំបង្ខំច្រើនជាអ្វីដែលខ្លួនមានកុំនិយាយច្រើនជាអ្វីដែលខ្លួនដឹងพยายามทำให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ค่ะดังในសាលាមានផ្លែផ្កានៅសង្គមដាKarena di UMSU tersedia lembaga BIPA yang mengajarkan kami bahasa Indonesia. BIPA punya program. BIPA pendidikan dari Indonesia guys. Wow. Demikian guys cuplikan video berkaitan dengan bagaimana orang Kamboja, orang Vietnam kok ngomong bahasa Indonesia. Di Vietnam, bahasa pertama adalah bahasa Vietnam dan bahasa kedua dikatakan sebagai bahasa Indonesia guys. Kenapa orang di Vietnam menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua? Satu perkara yang sebenarnya kalau di dunia, bahasa kedua di dunia, bahasa pertama di dunia guys, bahasa Inggris. Sebetulnya mereka mengambil bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Namun mereka mengambil pendekatan bahasa Indonesia menjadi bahasa yang kedua di Vietnam. Malahan di universitas yang ada di Vietnam, mereka membuka pengajian bahasa Indonesia. Ini satu perkara walaupun orang mengatakan pelik guys, tetapi benar berlaku di Vietnam. Namun begitu, kalau kita selusuri sejarah perkembangan Vietnam, sebenarnya sedikit sebanyak dipengaruhi oleh penjajahan pada waktu itu. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan yang sangat besar dan menguasai seluruh rantau Asia guys. Sedikit sebanyak pengaruh itu berlaku pada zaman dahulu lagi guys. Namun begitu persepadan berlaku di antara semua negara yang ada di Asia. Namun walaupun berlakunya persempadanan, namun bahasa itu tidak boleh disekat guys. Mungkin sepadan antara negara seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, Indonesia, Singapura mungkin berlaku, tetapi dari segi sempadan bahasa pertuturan itu memang sukar untuk dibendung guys.
Ini menjadi asbab dan alasan kenapa mungkin orang Vietnam juga bisa ngomong bahasa Indonesia dengan begitu lancar sekali guys. Fakta ini benar ataupun tidak benar. Mungkin Anda mempunyai pandangan terkait dengan cuplikan video ini. Anda boleh buat komentar di bawah guys. Itu sedikit banyak pandangan daripada Razi Studios. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye. Kami channel YouTube dengan konten yang seru mereaksi apapun tentang Indonesia, kami dari Malaysia. Ayo like and subscribe Razli Studios.